Pernyataan Reza Indragiri, seorang psikolog forensik, yang mengatakan bahwa 100 hari Prabowo sama dengan 100 tahunnya Gibran, menimbulkan serangan kepada Reza bahwa Reza merendahkan Gibran. Apa yang dikatakan Reza memang membuat kita kaget. Bagaimana paket Prabowo Gibran itu kemudian dipisahkan, ya. Jadi ada Prabowo dan ada Gibran. Dan kemudian tadi yang lebih ironisnya adalah digambarkan bahwa 100 harinya Prabowo itu diakui luar biasa, tapi kemudian katanya dilemahkan oleh Gibran. Dan kemudian digambarkan juga kinerjanya Gibran itu ya 100 tahunnya Gibran hanya sebanding dengan 100 harinya Prabowo. Jadi artinya Gibran menjadi beban bagi Prabowo. Pertanyaan saya adalah, kalau memang Gibran menjadi beban bagi Prabowo, kenapa Prabowo bisa lolos dalam pemilu pada tahun 2024? Pada waktu kita mengamati, dan salah satu seorang yang mengatakan, mengapa Prabowo memilih Gibran? Pada waktu itu Hasyim mengatakan bahwa 59% kan, ya hampir 59% pemilih itu adalah orang-orang muda. Jadi Pak Prabowo memilih Gibran karena Gibran itu mempunyai peluang untuk dipilih, begitu. Dan saya pikir memang orang-orang muda tentu saja banyak yang meminati untuk memilih Gibran. Meskipun ada yang mengatakan dia bukan seorang pintar, segala macam. Pak memang membutuhkan seorang pakar jadi sebagai wakil presiden, seperti itu. Nah ini kan menjadi pertanyaan juga. Apakah jabatan-jabatan itu memang dikuasai para pakar-pakar? Dan kita lihat juga, mereka yang menjadi presiden itu kan bukan semuanya pakar-pakar. Bahkan banyak pakar-pakar justru ya memang pembantunya presiden. Karena pakar itu kan para ahli-ahli ya, yang memang menolong presiden, bukan seorang yang memang menjadi pemimpin negara gitu. Dan tidak harus juga. Bagi syarat-syaratnya kan jelas juga, tidak harus seorang doktor begitu kan. Ya kalau seorang dokter, seorang ilmuwan, ya bahkan Prabowo pun nggak masuk. Mungkin masuknya adalah jenderal gitu ya. Jadi pernyataan Reza Indragiri, seorang psikolog forensik itu tentu saja menimbulkan reaksi keras dari para pendukung Jokowi. Dan memang dikatakan merendahkan. Memang harusnya juga kalau kita perhatikan, jelas sekali memang apa yang dikatakan Reza ini memang merendahkan merendahkan Gibran, apalagi kemudian ketika dia memisahkan seperti itu. Nah, silakan untuk para penonton video saya memberikan chat di video saya ini, di chat ini, apakah betul pandangan daripada Reza ini terhadap Gibran? Dan apakah betul bahwa Gibran itu memberatkan Prabowo begitu ya? Kalau kita melihat kan kemenangan Prabowo salah satunya justru karena Gibran begitu, apalagi pemilih muda. Dan kemudian juga pertanyaan saya adalah kenapa ya harus dipisahkan ya? Padahal pemilihan paket pemilu itu dipilih oleh rakyat. Apakah Reza ini tidak memahami bahwa pemilu itu kan paket begitu. Dan kemudian juga orang yang memilih Prabowo ya pasti memilih Gibran. Tidak ada ya orang yang memilih Pak Prabowo tidak memilih Gibran. Itu lucu sekali. Karena itu paket gitu. Tapi setelah terpilih menang, kenapa dipisahkan? Ini pertanyaannya. Jadi logika dari Reza Indragiri, seorang psikolog forensik ini menjadi pertanyaan gitu apa. Dan kemudian juga karena dia seorang psikolog forensik kan juga harusnya tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan ditetapkan itu dalam pemilu kan sudah melewati aturan hukum. Jadi apalagi yang menjadi pertentangan. Apalagi ketika memisahkan sekali lagi antara Prabowo dan Gibran. Menurut saya, kalau publik kemudian juga sebagaimana Litbang Kompas mengatakan kepuasan publik kepada Prabowo dan Gibran itu tinggi, nah itu sebenarnya harusnya kita mempelajari, mendengarkan juga. Memang ada yang kontroversi yang mengatakan justru rendah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih kita mengetahui bahwa kepuasan? Ya, kalau kita melihat namanya kepuasan kan biasanya kalau kita mengukur kepuasan itu kita menggunakan skala Likert ya. Jadi bagaimana kita mengetahui kepuasan seseorang? Jadi kita
membuat rangsangan berupa pertanyaan, dan kemudian respon dari orang itu diukur. Nah, itulah namanya pengukuran kepuasan, biasanya dengan skala Likert. Dan kemudian biasanya juga menggunakan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, bisa juga puas dan tidak puas, kan seperti itu. Jadi kemudian ditanya, tapi yang kalau kita lihat langsung dalam dalam Litbang Kompas ini, yang dikerjakan kan hanya kepuasan saja, yang menjadi secara umum begitu. Nah, itu dilakukan. Dan ini sebenarnya kita jelas bahwa memang ya 100 hari ini kan memang betul-betul ya singkat ya, tapi masyarakat tentunya ketika melihat sepak terjang pasangan atau pasangan Prabowo Gibran atau kabinet Merah Putih ini, mereka pasti merasa puas. Itu pernyataan dari Litbang Kompas. Dan kemudian juga ada yang membuat penelitian lain, tandingan, yang mengatakan eh, tidak puas, rapot merah untuk Prabowo. Nah, kemudian dia buat skalanya katanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, kemudian juga yang menjadi pertanyaan, dia membuat analisis mengatakan 5 menterinya itu perlu diganti. Nah, saya bingung bagaimana bisa instrumen kepuasan itu bisa mengukur gitu kan kinerja kinerja menterinya Prabowo gitu. Nggak mungkin kan? Harusnya kan dibuat tindak lanjut lagi. Itu kan masukan kepada pemerintah untuk menggali lebih lanjut. Dan kemudian ketika saya juga mengamati survei yang dilakukan oleh Silios ya, yang mengatakan bahwa rendah itu, saya juga bingung gitu. Bagaimana dia bisa mengatakan rendah dan berbeda dengan Kompas gitu. Dan sebenarnya juga kalau dikatakan rendah atau tinggi kan mesti ada yang namanya juga sebuah indeks ya, indeks kepuasan. Jadi kalau kita membuat sebuah pengukuran, hasil pengukuran itu kemudian dilihat dari indeks kepuasannya. Nah, kalau Litbang Kompas kan mengatakan 80,9% puas. Nah, kalau 80,90%, kalau kepuasan ya, indeks kepuasan itu biasanya 80 sampai 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 dengan ke atas 100 itu tinggi. Makanya Kompas mengatakan bahwa ya, kepuasan publik terhadap Prabowo itu tinggi gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan indeks kepuasan yang dilakukan oleh penelitian Selios itu? Dia katakan rendah. Nah, pertanyaannya kemudian indeks kepuasannya bagaimana begitu? Saya juga nggak tahu. Mungkin dia juga buat indeks kepuasan, misalnya seperti Kompas kan misalnya 80 atau sampai 100 itu tinggi, kemudian juga 79 sampai dengan misalnya 59 itu sedang, dan kemudian 50 sampai 60 ya, 59 ke bawah itu adalah rendah. Nah, kalau dilihat dari pernyataan Selios ini kan dia katanya 5, rapat 5. Berarti kalau rapat 5 di indeks kepuasannya ya, di kita kalau dia ukur dari 59 ke bawah itu adalah rendah, maka indeks kepuasannya adalah rendah di publik itu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah dia mengatakan itu expert judgment. Nah, saya juga nggak ngerti bagaimana expert judgment mengukur kepuasan gitu ya. Saya bingung juga. Di mana hubungannya begitu. Kemudian yang lebih repot lagi adalah sampelnya. Sampelnya 95 jurnalis. Nah, jurnalis dikatakan expert judgment. Nah, judgmentnya di mana itu? Expertnya di mana maksud saya? Nah, bagaimana dia bisa mengelompokkan itu adalah expert judgment ya atau ahli-ahli di bidangnya. Saya juga nggak tahu yang diukur apanya gitu. Kemudian tiba-tiba muncul 5 menteri Prabowo begitu. Apa memang expert judgment itu tergantung memang punya keahlian dari model 5 menteri itu? Saya juga tidak tahu. Mungkin serius bongkar saja gitu supaya jangan menimbulkan kegaduhan. Maka itu Andi Armando mengatakan survei gadungan seperti itu. Dan kita kan mesti hati-hati ya dengan survei kepuasan ini. Ini kan sebuah survei awal saja, bisa diperdalam begitu kan, bisa dilanjutkan. Jadi menurut saya ya kepuasan daripada publik kepada Prabowo dan Gibran ini tidak perlu harus ditandingi dengan data-data yang tidak pas. Kita jujur saja, kenapa juga penelitian ini baik. Apalagi kita juga bisa menggali bersama-sama, betul nggak publik puas dengan Presiden Prabowo yang saat ini? Menurut saya, dan banyak peneliti juga melihat bahwa tampaknya memang kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo ini sangat tinggi, seperti yang dikatakan oleh Litbang Kompas. Dan silakan juga Anda-Anda yang ingin penelitian ingin meneliti, silakan, tapi telitilah dengan cara yang baik, ya, dengan instrumen yang baik, dengan juga metode-metode penelitian yang tepat. Jangan mengatakan expert judgment, tapi yang menjudgementnya bukan expert. Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita.
Sayang sekali kan. Dan kita berharap ya, kalau lembaga-lembaga penelitian lagi ingin mengkaji silakan ya. Tapi ya jangan seperti yang dialami oleh Reza Indragiri. Tanpa penelitian dia langsung mengklaim saja asumsi-asumsinya. Dia framing dengan Gibran, itu akhirnya dia mendapatkan perlawanan dari banyak orang. Jadi saya tidak sedang mengomentari dalam arti kata benar atau tidak, tapi coba dong lihat dong, kalau dia memang ilmiah, ya dasar ilmiahnya apa begitu. Itu yang mesti dikaji. Kalau sekadar framing, ya seperti yang dilakukan Reza ya, bagaimana dia mengatakan itu ilmiah 100 hari Prabowo sama dengan 100 tahun Gibran. Ya sudah, susah. Untuk memahaminya juga di mana landasan penelitiannya saya nggak paham juga. Seperti itu. Apa bisa ada ilmu psikologi forensik menjawab itu? Kan belum ada masalah dengan Gibran itu sendiri. Bahkan dia sudah terpilih begitu ya. Jadi sekali lagi marilah kita dukung Presiden Prabowo Gibran, pemerintahan yang ada sekarang ini untuk Indonesia yang lebih baik.